saya Devi Ayu Prawindarwulan SPD, peserta PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 1 dengan NIM 24311711965 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2025. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD 3 Peganjaran. Saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan dengan materi ibadah haji pada siswa kelas 5 di SD 3 Peganjaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua, mengurutkan rangkaian dari ibadah haji secara tepat. Yang ketiga, menjawab permasalahan konseptual ya tentang ibadah haji. Yang keempat, menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli, toleransi dalam diskusi kelompok. Bulan mau bertanya, siapa di sini yang pernah mengikuti perlombaan seperti 17 Agustus dan lain-lain? Aku. Ya, ternyata semuanya pernah mengikuti perlombaan ya. Dan di dalam perlombaan itu ada peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Nah, peraturan ada yang jika dilanggar maka didiskualifikasi. Tapi ada juga peraturan yang meskipun melanggar tapi masih tetap boleh melanjutkan permainan tersebut. Nah, begitu juga dalam pelaksanaan ibadah haji. Ada yang namanya rukun haji, ada yang namanya wajib haji. Rukun haji itu adalah kegiatan yang harus dilakukan. Jika melanggar, maka hajinya tidak sah. Tapi kalau untuk wajib haji, ketika ada yang melanggar atau tidak dilakukan itu boleh diganti dan hajinya masih tetap sah. Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama ya. Bulan punya pertanyaan pematik yang harus kalian jawab ya. Jawab secara bersama-sama. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat keluarga atau tetangga kalian melaksanakan ibadah haji? Pernah. Bagus. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian melihatnya? Senang. Ya. Yang ketiga, apakah kalian juga ingin berangkat ke tanah suci? Ingin. Yang keempat, apakah kalian sudah tahu tata cara pelaksanaan ibadah haji? Belum. Oke, nanti kita pelajari ya. Yang kelima, mengapa ibadah haji itu memiliki banyak tahapan yang harus dilakukan secara runtut? Karena ibadah haji ada tata caranya. Karena ibadah haji ada tata caranya, harus dilakukan secara runtut, tidak boleh sembarangan. Sekarang kita ice breaking ya, biar kita tambah semangat untuk mempelajari pelajaran hari ini. Silakan semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breaking ya. Ice breaking tepuk semangat. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Tepuk semangat. 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 Ulangi lagi, lebih semangat lagi, ayo. Tepuk semangat. Bulan punya poster yang bisa kalian lihat di depan. Ini adalah poster tentang ibadah haji. Ada pengertian ibadah haji, tujuan ibadah haji, dan juga rukun-rukun haji. Silakan kalian amati, kalian lihat dan kalian pahami. Ini adalah poster yang kedua berisi tentang rukun-rukun haji. Silakan bisa kalian lihat. Ya, Bulan punya video yang menayangkan tentang pelaksanaan ibadah haji. Apa saja itu rukun-rukun haji? Kalian bisa memahaminya lewat video berikut ini. Silakan disimak ya. Urutan haji yang harus diingat, lengkap dari awal sampai akhir. Pada saat pelaksanaan ibadah haji ada orang atau guide yang mengarahkan, namun bagi calon jamaah wajib mengetahui rangkaian urutan haji. Mengetahui urutan haji dan tata caranya yang benar akan memudahkan jamaah untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut urutan haji yang harus diingat dari awal sampai akhir. 1. Melakukan ihram. Urutan haji yang pertama adalah ihram, yaitu rukun haji yang wajib dilakukan. Ihram adalah memakai pakaian serba putih yang tidak dijahit bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. 2. Wukuf di Arafah. Urutan haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Rentang waktu wukuf dimulai pada waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jamaah haji dapat melakukan wukuf sejak siang sampai setelah maghrib atau malam harinya hingga menjelang subuh. Pada saat wukuf ini, jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3. Tawaf ifadah. Selanjutnya, jamaah haji bertolak menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Para jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Sebelum tawaf, membaca niat terlebih dahulu. 4. Sa'i. Sa'i merupakan urutan haji yang selanjutnya setelah tawaf. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah bolak-balik sampai 7 kali. Perjalanan sa'i berakhir di Bukit Marwah. 5. Mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah dimulai setelah waktu maghrib sampai terbitannya fajar pada 10 Zulhijjah. Kemudian boleh meninggalkan Musdalifah ketika masa mabit sudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan kerikil. Kerikil itu nantinya dipakai untuk melempar jumroh. 6. Melempar jumroh Aqobah. Urutan haji selanjutnya ialah melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak boleh 7 sekaligus, tetapi melempar kerikil satu per satu. 7. Cukur rambut. Usai melempar jumroh Aqobah, dilanjutkan dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Diperbolehkan juga bagi jamaah yang ingin menggundulkan rambutnya. 8. Melempar jumroh. Urutan haji yang selanjutnya yaitu melempar 3 jumroh pada hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Tempat melempar jumroh ada 3 yaitu Jumroh Ula, Jumroh Wusto dan Jumroh Aqobah. 9. Mabit di Mina. Mabit di Mina dilakukan pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jika melempar jumroh sudah dilakukan, maka jamaah haji boleh meninggalkan Mina. 10. Tawaf wada. Urutan haji yang selanjutnya adalah tawaf wada atau disebut tawaf perpisahan. Tawaf ini dilaksanakan saat jamaah hendak meninggalkan kota Mekah 2 dan 13 Zulhijjah. Jika melempar jumroh sudah dilakukan, maka jamaah haji boleh meninggalkan Mina. 11. Tahallul. Setelah seluruh urutan haji dilaksanakan, maka terakhir adalah tahallul yaitu seorang jamaah sudah terbebas dari ihramnya. Tahallul haji dibagi menjadi 2, yaitu tahallul pertama dan kedua. Tahallul pertama menandakan bahwa jamaah haji sudah melaksanakan 3 macam urutan haji yaitu pertama melempar jumroh Aqobah dan mencukur rambut. Kedua, saat jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur rambut. Ketiga, tawaf ifadah, sa'i, dan melontar jumroh Aqobah. Sekarang Sura mau bertanya, apa itu haji? Siapa yang bisa menjawabnya? Oh ya, Mas Oli, silahkan. Apa itu haji? Menurut bahasa haji berarti mengunjungi. Menurut istilah haji berarti sengaja berkunjung ke Baitul atau Ka'bah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Ya, baik. Ibadah haji. Haji menurut bahasa itu artinya berkunjung ya, menyengaja berkunjung. Sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan tata cara dan syarat-syarat tertentu. Siapa yang tahu syarat apa saja untuk bisa melaksanakan ibadah haji? Ada yang mau menjawab? Oke, kasih mana apa saja syarat ibadah haji? Dari berapa bulan adalah
bisa dan mampu bisa mengulangi untuk ibadah haji. Bulan akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Nanti setelah itu bulan kasih kalian sebuah kasus yang harus kalian ucapkan atau kalian cari jawaban dari studi kasus tersebut. Baik, silahkan yang nanti bulan panggil bisa langsung bergabung dengan kelompoknya ya. Sivana, Arneta, Alfa, dan Rosa kelompok 1. Silahkan. Kemudian Fadil, Arsya, Khalis, sama Hisham kelompok 2. Baik, sudah berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini bulan punya lembar tugas kerja yang harus kalian diskusikan ya. Sudah bulan siapkan studi kasus, bisa kalian lihat, bisa kalian dengarkan, lihat ya untuk studi kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas studi kasus ya, yang akan kalian kerjakan dan diskusikan dengan kelompok kalian. Studi kasusnya adalah menyiapkan diri untuk berhaji. Pak Ahmad adalah seorang warga di Kampung Sentosa. Setiap hari, Pak Ahmad rajin bekerja sebagai petani. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya tahun ini Pak Ahmad dan istrinya mendapat kesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Sebelum berangkat, Pak Ahmad melakukan banyak persiapan. Ia belajar tentang tata cara ibadah haji, mulai dari niat ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melontar jumroh hingga tahallul. Ia juga menjaga kesehatannya dengan rutin berolahraga dan makan makanan sehat. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Pak Ahmad meminta maaf kepada semua tetangga, menyelesaikan hutang-hutangnya, dan menitipkan pesan kepada anak-anaknya untuk menjaga sholat dan berbuat baik selama ia pergi. Pak Ahmad mengatakan bahwa ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di Tanah Suci, Pak Ahmad mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Ia rela berdesak-desakan, berjalan jauh, dan menahan lelah demi menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Sepulang dari haji, Pak Ahmad berubah menjadi sosok yang lebih sabar, lebih dermawan, dan lebih rajin beribadah. Banyak orang di Kampung Sentosa yang terinspirasi untuk mengikuti jejak Pak Ahmad. Sekarang, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk kalian diskusikan. Yang pertama, menurutmu mengapa Pak Ahmad melakukan banyak persiapan sebelum berangkat haji? Yang kedua, apa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan haji Pak Ahmad? Yang ketiga, bagaimana sikap Pak Ahmad setelah pulang dari ibadah haji? Yang keempat, kalau kamu diberi kesempatan untuk berhaji, persiapan apa saja yang akan kamu lakukan? Baik, silahkan selamat mengerjakan diskusi dengan kelompok kalian. Semangat ya!
kepadanya. Ia tahu bahwa haji adalah ibadah besar yang hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup bagi sebagian orang. Maka ia belajar dan menyiapkan diri agar bisa melaksanakannya dengan baik. Kita belajar saya sungguh-sungguh mempersiapkan diri dari bersama alamat kita juga bahwa ibadah haji mengajarkan kesabaran dan ketakwaan. 3. Bagaimana sikap Pak Ahmad setelah pulang haji? Setelah dari haji, Pak Ahmad menjadi baik dalam sikap dan ibadahnya. Ia lebih rajin sholat, lebih sabar dalam menghadapi masalah, dan suka membantu tetangga. 4. Kalau kamu berhaji dan mempersiapkan, saya akan mengajar kepada haji menjaga kesehatan dan berdoa kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang saya. Terima kasih untuk kelompok pertama ya. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Selanjutnya untuk kelompok kedua, silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Satu, Ahmad malah tingkatnya percepat bertemu rezeki karena ia tahu bahwa ibadah haji adalah perintah Allah yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Persiapan yang ia lakukan seperti belajar menasik, menjaga kesehatan, dan menyelesaikan urusan pribadi menunjukkan bahwa ia ingin ibadahnya diterima oleh Allah SWT. 2. Apa hikmah dari perjalanan haji Pak Ahmad? Perjalanan haji mengajarkan bahwa kita harus ikhlas dalam beribadah, bersabar dalam setiap proses, dan tetap semangat meskipun berat. Kita coba belajar untuk mendapat akhlak baik dalam segala situasi. 3. Bagaimana sikap Pak Ahmad setelah pulang haji? Ia menjadi anak yang lebih peduli pada sesama dan menjadi contoh bagi warga kampung. Banyak orang terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah melihat perubahan Pak Ahmad. 4. Kalau kamu berhaji, apa yang kamu persiapkan? Saya akan menyiapkan diri dengan belajar lebih banyak tentang hukum dan wajib haji, menjaga kesehatan hukum, memperbanyak doa dan amal, serta membersihkan hati agar beribadah dengan niat pada Allah. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, silakan boleh kembali. Ada yang mau memberikan tanggapan untuk teman-teman dari kelompok yang sudah maju mempresentasikan? Silakan yang ingin memberikan tanggapan boleh tunjuk tangan. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3 yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Kami senang karena penjelasan kalian sudah dipahami dan tampil dengan percaya diri. Oke, terima kasih ya kepada Mbak Sivana sudah memberikan
kembali ke tempat kerja. Kita sudah belajar tadi ya tentang apa itu rukun haji, apa itu wajib haji. Nah, sudah tahu tentang urutan-urutan haji dan kita juga sudah berdiskusi ya tentang masalah kontekstual pelaksanaan ibadah haji. Nah, kesimpulan apa dari pelajaran kita hari ini anak-anak semua? Haji ibadah. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan ibadah yang sangat besar. Wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sudah baik secara fisik, finansial maupun mental sekali seumur hidup. Dalam pelaksanaan haji ada beberapa rangkaian penting yaitu niat, ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan tahalul atau mencukur rambut. Semua tahapan ini mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah, bersabar, rendah hati, dan menjaga ketertiban bersama. Haji itu adalah rukun Islam yang kelima ya. Dan tahapan-tahapan haji dimulai dari apa tadi? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tahlil. Kita akan melakukan evaluasi ya tentang ibadah haji melalui kuis ya. Kuisnya lewat quizzes. Silakan masukkan kode yang ada di depan. Untuk tugas di rumah kalian, PR adalah mencari kisah inspiratif di internet ya. Cari kisah inspiratif di internet. Nanti silahkan di print ya dan besok dikumpulkan untuk dipresentasikan ke kita ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Baik, kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Refleksi apa itu? Yaitu kita mengambil hikmah ya, mengambil pelajaran dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama, coba jika suatu saat kamu diberi kesempatan untuk berhaji, apa yang akan kamu persiapkan? Apa yang kalian persiapkan jika diberi kesempatan untuk berhaji? Maka akan mempersiapkan lahir dan batinnya ya. Tadi mengikuti manasik haji ya, tahu urutan-urutan haji. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang bisa kita tiru dari kisahnya Pak Ahmad tadi? Kisahnya apa? Kisah Pak Ahmad yang bisa kita tiru apa? Yaitu Pak Ahmad menjadi orang yang sabar ya, kemudian menjadi orang yang pemaaf ya, menjadi orang yang baik terhadap sesama. Oke, itulah refleksi kita hari ini ya. Semoga kita semua bisa diberikan kesempatan untuk
bersama-sama. So,